Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pertanyaan yang penting yang sering dilontarkan oleh orang-orang di luar sana terhadap orang Kristen adalah, mengapa orang Kristen percaya kepada Yesus Kristus? Mengapa orang Kristen menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan? Lantas, siapakah Yesus Kristus itu? Pertanyaan ini memerlukan jawaban, dan sebagai orang Kristen kita harus dapat menjelaskannya setidaknya secara sederhana dan dapat dimengerti oleh mereka. Nah, sepintas kalau kita melihat, ia memang tampak seperti manusia biasa sebagaimana halnya kita. Tetapi mengapa ia sanggup melakukan perkara yang ajaib yang tidak dapat dilakukan oleh manusia? Perkara apakah itu? Yesus Kristus sanggup menyembuhkan penyakit. Yesus Kristus sanggup mengusir setan. Yesus Kristus membangkitkan orang mati, dan banyak hal supranatural lainnya. Dari manakah kuasanya itu? Apakah ia memang tokoh yang amat penting sehingga ada banyak nubuat mengenai dirinya jauh sebelum kelahirannya? Apakah semua yang diucapkannya itu benar? Ataukah ia hanya seorang guru moral yang idealis? Ataukah ia hanya seorang penderita sakit jiwa yang menganggap dirinya Allah? Bagaimana dengan tuduhan banyak orang yang membencinya? Apakah yang menjadi kelebihan dari Yesus Kristus ini? Nah, Yesus Kristus merupakan pribadi yang menjadi pusat pemberitaan Alkitab dan pengharapan dari umatnya, yaitu orang-orang yang percaya kepadanya. Pemahaman seseorang akan tokoh Kristus akan sangat mempengaruhi iman di dalam kehidupan orang tersebut, baik hubungannya dengan Tuhan dan hubungannya dengan sesama, kasihnya kepada Tuhan dan kasihnya kepada sesama. Keunggulannya adalah di dalam dirinya dan di dalam pelayanan Yesus, dan ini tidak mungkin disaingi atau disejajarkan dengan apapun dan siapapun sepanjang sejarah dunia ini. Di dalam kehidupannya, dia tidak pernah melakukan kesalahan, dia tidak pernah melakukan dosa, dan dialah satu-satunya manusia yang hidup dengan sempurna, hidup dengan penuh kekudusan. Siapakah Kristus? Sejak berinkarnasi di dunia ini, sudah banyak perdebatan muncul mengenai pribadinya. Tetapi jika diperhatikan di dalam seluruh Alkitab, secara khusus Perjanjian Baru, mulai dari Matius pasal 1 ayat 1 sampai Wahyu pasal 22 ayat 21, maka kehadiran Yesus Kristus telah mengakibatkan manusia terpecah dan menjadi dua kubu yang tidak mungkin bersatu, yaitu kubu yang mempercayainya dan yang kedua adalah kubu yang menolaknya. Dan banyak sekali diskusi yang diadakan, bahkan ribuan atau jutaan buku juga telah diterbitkan dengan berbagai motivasi, baik motivasi yang buruk atau motivasi yang baik. Inilah yang menjadi keunikan Yesus Kristus. Lantas, apakah arti nama dari Yesus Kristus ini? Secara sederhana, nama ini terdiri dari dua kata, Yesus dan Kristus. Yesus yang merupakan sebuah nama diri dalam bahasa Yunani, Yesus, dan berasal dari bahasa Ibrani, Yehoshua atau Yosua. Nama ini berasal dari akar kata yasa atau Hosia, yang artinya menyelamatkan. Sedangkan nama Kristus dari kata Yunani Christos, yang berarti anointed atau yang diurapi. Dan ini merupakan nama jabatan yang sangat penting yang
dimiliki oleh orang-orang khusus yang ada di dalam Perjanjian Lama yang mendapatkan pengurapan dari Tuhan yang menunjuk kepada Mesias, yaitu yang diurapi. Bagaimana dengan keberadaan Yesus Kristus ini? Apakah ia sudah ada sebelum dunia ini dijadikan, atau dia baru ada setelah dia dilahirkan di dunia ini? Kekristenan meyakini bahwa Kristus adalah kekal dan ia sudah ada sebelum dunia diciptakan dan akan terus-menerus ada. Dia adalah salah satu dari pribadi Allah Tritunggal yang menciptakan dunia ini. Di dalam Perjanjian Lama telah dicatat bagaimana Yesus juga menampakkan diri kepada manusia di dalam wujud teofaninya. Misalnya ketika menampakkan diri kepada Abraham, ketika menampakkan diri kepada Hagar, ketika menampakkan diri kepada Yakub. Dan Perjanjian Baru juga demikian, bahwa Yesus Kristus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Dia adalah firman Allah yang kemudian menjadi sama seperti manusia. Yesus sendiri juga mengatakan bahwa dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa sebelum dunia ini dijadikan. Dia sendiri datang dari Bapa dan dia sudah ada sebelum Abraham itu ada. Rasul Paulus, seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, juga menunjuk kepada Kristus sebagai Adam yang terakhir. Dia yang kaya tetapi rela menjadi miskin supaya kita manusia yang miskin menjadi kaya olehnya. Lalu dia yang dalam rupa Allah tetapi dia mengosongkan dirinya. Ini adalah wujud perendahan diri di dalam inkarnasi Kristus, dan itu berarti bahwa Kristus telah eksis sebelum kedatangan ke dunia ini. Jadi, benarkah Yesus Kristus itu memiliki usia yang lebih muda dari Sokrates, Konfuse, atau para tokoh lainnya? Jelas jawabannya adalah tidak, karena Yesus Kristus sudah ada sebelum dunia dijadikan, dan ia juga berulang kali menampakkan diri di dalam Perjanjian Lama hingga akhirnya ia berinkarnasi menjadi manusia, dan kelak ia akan datang kembali di akhir zaman untuk menghakimi manusia yang hidup di dunia ini. Jadi, siapakah Kristus menurut saudara?